Saya tadi mau ini Mas Bambang bahwa kasihan Jokowi. Ini saya kurang sepakat itu. Karena sebenarnya tidak mungkin lah dua Menko melarang OTT, satu menteri melarang di pejabat ditangkap. Kok presiden diam aja? Kan saya 30 tahun dalam birokrasi. Kalau dua Menko sudah ngomong ya pasti ya atasnya oke dong, sama dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berbincang bersama dengan tokoh-tokoh integritas. Wah, luar biasa. Ada Pak Said Didu. Apa kabar Pak Said? Alhamdulillah baik. Ada rekan saya Aulia Postera. Alhamdulillah. Dan baik. tentunya dengan Pak Bewi. Wah, luar biasa. Cuma saya hanya nggak berjanggot ya. Oh iya juga ya Pak. Taliban tiganya. Jadi bagian lain. Pada waktu tema ini, bincang-bincang ini, saya tentunya ingin mengangkat suatu tema yang berkaitan dengan masalah perspektif korupsi. Di sini terkait dengan indeks persepsi korupsi. Banyak pihak yang sudah berbicara terkait dengan IPK ini, dan kita tentunya prihatin dengan anjloknya IPK Indonesia sampai 4 poin, luar biasa. Untuk memulai ini, saya ingin rekan saya Aulia bisa memberikan perspektif dulu nih terkait IPK dan beberapa hal lain lagi, dan nanti akan kita bincangkan terkait dengan hal ini. Silakan Aulia. Siap. Terima kasih Bang Novel. Terima kasih juga udah mengundang saya ke sini bersama Pak BW, Pak Said Didu. Tokoh-tokoh semua nih. Luar biasa semua. Top lah. Kalau kita bicara IPK Bang, IPK itu kan indeks persepsi korupsi ya. IPK itu dikeluarkan oleh Transparency International. Base-nya itu di Berlin. Dan di Indonesia juga ada perwakilannya, Transparency International Indonesia. Nah, kita bicara kenapa IPK itu penting. Saya nggak ngomong jauh-jauh dulu. Kenapa IPK itu penting? IPK itu sebagai alat ukur global. Oke. Jadi ketika suatu negara dia mau invest ke suatu negara lain, itu sebagai salah satu pertimbangan dia, mau gak dia invest di negara tersebut dengan risiko-risiko korupsi yang ada. Negara tempat dia akan investasi. Terus kedua, IPK itu sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran. Ya, dengan adanya IPK, kita lihat kemarin itu kan, Pak Presiden didampingi oleh Pak Menko, didampingi oleh Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung merespon IPK Indonesia yang jeblok 4 poin. Ini kalau seingat saya selama saya di KPK dulu 15 tahun lebih sampai hari ini, baru kali belum pernah Presiden merespon seperti itu. Di satu sisi itu bagus Bang, karena memang kondisinya sangat luar biasa, jebloknya 4 poin. Belum pernah itu terjadi kan, zaman Pak Habibie, zaman Bu Mega, trennya naik. Maksudnya awal tuh justru di pemerintahan Pak Jokowi IPK-nya jeblok 4%. 4 poin. Jadi orang kemudian berpikir Pak Jokowi ngapain gitu kan. Nah, bahasa lurusnya gitu kan. Iya, bahasa lebih. Saya masih ASN Pak. Makanya saya ngomong begitu. Jadi memang ini sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran bagi suatu negara bahwa ini negaranya sedang tidak baik-baik saja, bahwa korupsi sedang menjadi masalah besar di negara tersebut. Kalau kita lihat angkanya 34 dari skala 1 sampai 100, kalau kita sekolah itu udah pasti nggak lulus Pak. Setengah aja nggak, setengah gitu. Bawah sih ya. F mungkin. Merahnya tuh merah hitam. Terus menuju ke dark. Terus yang ketiga itu kenapa IPK itu penting? IPK itu untuk membuka pintu untuk advokasi. Hasil IPK memberikan banyak manfaat dalam memulai percakapan tentang aktor anti korupsi yang bermanfaat. Nah, ini dari rilisnya Transparency International. Kenapa IPK itu penting? Nah kita kembali ke skor IPK kita saat ini, Bang. Skor IPK kita saat ini 34. Turun 4 poin itu, yang paling memang yang menyumbang paling besar itu ya di country risk.
PRC country risk. Itu lebih menyoroti soal risiko politik, risiko ekonomi, dan juga risiko ekonomi terkait dengan ekspor investasi juga. Investasi. Ya. Nah, itu padahal tahun sebelumnya itu naiknya cukup tinggi. Iya. Naiknya 13 poin, turunnya 14 poin. Dari tahun sebelumnya. Iya. Berarti ada apa ini? Itu satu. Tapi sebenarnya nilai itu juga sudah cukup tinggi dibanding survei-survei lain, Pak. Survei lainnya kalau kita bicara rule of law, bicara VDEM, tentang indeks demokrasi. Atau kalau rule of law itu lebih World Justice Project. Itu nilai kita masih 20-an. 23 ke 24 ya? 23 24, 22 ke 24. Itu sangat buruk, Pak. Kalau kita bicara realistis ya dengan angka-angka itu. Indeks penegakan hukum, indeks negara hukum. Nah, jadi sebenarnya kalau dipikir IPK itu semata-mata ada kaitan dengan investasi, benar. Investasi kan berhubungan dengan ekonomi ya. Tapi di lain sisi penegakan hukum kita bermasalah, Bang. Kalau kita tarik data 20 tahun ke belakang, kita nggak bergerak dari angka 20-an. Iya, betul. Berarti ada masalah dalam penegakan hukum. Nah, mungkin itu sedikit. Dan itu berimpact dengan yang lain-lain akhirnya termasuk korupsi. Terkait dengan ini, memang kan kalau bicara IPK yang turun ini, memang ada faktor terkait dengan masalah politik, demokrasi, dan investasi. Tentunya kalau bicara investasi, yang ahlinya Pak Said Didu nih. Pak Said, tentunya Pak Said mengikuti ya tentang hal ini. Cuman saya ingin mendapatkan gambaran atau perspektif sekaligus elaborasi dari Pak Said mengenai hal ini. Silakan Pak Said. IPK ini kan datanya diperoleh dari persepsi orang yang mau investasi. Bisnis ya. Terutama. Dan saya pikir itu sama dengan mengumumkan ke dunia bahwa investor yang mau bersih, good corporate governance yang bagus, janganlah datang ke Indonesia saat. Jadi kira-kira pengumumannya bisa dibaca seperti itu, Pak. Bisa dibaca seperti itu. Tapi di balik itu, pengumuman menyatakan investasi kita naik. Itu sama dengan menyatakan berarti investor yang masuk sekarang ini adalah investor yang good corporate governance-nya jelek. Jadi, nah akhirnya karena semakin dikuasai itu belum kejam, Pak. Lurus, Pak. Nah, investor yang masuk, investor yang kemungkinannya korup. Nah, kalau mau bahas, bahasa lurusnya begitu. Nah, itu saya mau teruskan. Karena kita sebenarnya orang yang paham investasi, dinamika investasi, itu dikenalkan ada negara-negara OECD. OECD itu negara yang memperlakukan hukum di negaranya berlaku juga di negara lain. Maksudnya kalau Anda menyogok di negara lain, maka Anda juga akan dihukum di negara Anda sendiri. Nah, negara-negara OECD itu menjaga itu. Jadi akhirnya terjadi good governance di seluruh dunia. Nah, kita tahu investasi yang masuk ke Indonesia sekarang itulah memang bukan negara OECD. Mohon maaf aja, banyak kan dari Cina. Dan Cina menghindari sama sekali masuk OECD. Nah, akhirnya dia juga berpikir, loh, yang dikasih karpet merah adalah negara yang tidak menghormati good corporate governance. Jadi sangat pantas persepsinya demikian. Ditambah persepsi begini, tambah persepsinya kan dua Menko menyatakan OTT itu nggak perlu. Ya kan, artinya sikap penguasa sendiri korupsi jangan itu bukan hal yang penting. Jangan diberantas. Gitu kan doang. Gitu. Nah, yang kedua itu kan Pak Mendagri menyatakan jangan ditangkap dong pejabat, dibimbing aja. Itu kan terdengar oleh seluruh dunia gitu kan. Nah, terus dampak dari menjadikannya KPK di bawah eksekutif oleh undang-undang KPK, saya pikir dampaknya juga begitu. Jadi saya pikir publik paham bahwa Indonesia bagaikan rumah, itu tidak lagi membunuh tikus kalau ada tikus dalam rumah itu. Malah pemilik rumahnya yang sudah rumah satpamnya, jangan kau ganggu-ganggu tikus itu. Kan kira-kira begitu. Nah, sehingga investor yang mau datang, yang tidak mau main sama tikus nggak datang. Tapi yang mau sama tikus ya datang. Nah, itu saya pikir sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau persepsinya turun itu penyebabnya karena yang harusnya menjaga korupsi memang melarang
Melarang itu menjaga korupsi. Yang kedua, dia lihat investasi yang masuk kok, investasi yang aneh-aneh saja. Nah, kalau ada yang membantah itu, contohnya begini, bahwa memang investasi yang terjadi pasti good corporate governance-nya jelek. Kan begini, negara yang good corporate governance-nya bagus dan good governance-nya bagus itu biasanya tax ratio-nya tinggi. Itu hampir Swiss itu tax ratio-nya paling tinggi karena paling bersih korupsi kan. Itu 28%, 25%. Nah, Indonesia di bawah 10%, di bawah 10% dan semakin turun. 8% kalau masih. Dulu Pak waktu 14, dulu pernah 14 sekian waktu Pak SBY turun menjadi 8. Nah, akhirnya karena tax ratio itu adalah berapa kebocoran. Kan begini, kalau dilihat pajak kita itu kan hampir sama dengan pajak luar negeri, malah lebih tinggi. Harusnya tax ratio kita itu ada di 20-an persen juga. Faktanya 8, artinya banyak sekali kebocoran. Artinya dengan data ini menunjukkan bahwa memang terjadi korupsi di mana-mana. Terjadi korupsi di mana-mana. Jadi itu saya pikir jadi 3 hal yang menurut saya nggak bisa dibantah. Satu, yang harusnya menjaga korupsi melarang menjaga korupsi. Yang kedua, investasi tidak menghasilkan apa-apa. Kan Deputi Gubernur Bank Indonesia sendiri menyatakan ekspor naik tapi tidak dolar yang simpan. Ya kan? Yang ketiga tadi tax ratio yang apa namanya yang sangat rendah. Tambah satu yang keempat, negara yang melakukan investasi sekarang meninggal dan negara yang tidak terlayani dengan OECD, aturan-aturan yang menegakkan dengan good corporate governance dan integritas dan lain. Karena CPI-nya juga rendah. Ya itu saya pikir analisis objektifnya sehingga IPK turun. Terus kalau terkait dengan hal tadi ini Pak Bibi, tentunya membicarakan terkait dengan perspektif yang disampaikan Pak Said tadi. Kalau pengalaman dari Pak Bibi selama waktu jadi pimpinan KPK, tentu kan mengantisipasi tadi itu hal-hal tadi. Yang bisa dilakukan apa itu Pak Bibi? Saya nambahin kompleksitas dulu ya. Oh iya. Sebelum masuk ini, permasalahannya masih banyak soalnya ya. Pertama saya mau melihat dari dari indeksnya itu Pak Said. Kan ini komposit Pak. Jadi ada 8 indeks yang diukur. Tadi awal udah keren tuh. Begitu saya periksa, yang paling rendah itu atau di angka yang 20-an Pak ya. Pertama itu Demokrasi Project-nya. Varieties of Democracy Project 24. Memang dari sisi kenaikan dia naik 2 poin. Tapi 24 itu jelek banget cuy. Demokrasi Project. Varieties of Democracy Project. Oke, artinya proses demokratisasi. Orang yang mendapatkan itu orang yang dekat kekuasaan. Terus yang kedua World Justice Project, Rule of Law. Itu memang naik dari 23 ke 24. Tapi angka 24 itu jelek banget gitu loh. Jadi dari demokrasi dan satu lagi Rule of Law Index itu jelek. Artinya tidak, tapi jelek. Akhirnya tidak ada persaingan sama sekali. Dan angka itu bertahun-tahun berkutat di 20. Artinya bukan baru sekarang jelek, udah jelek dari dulu gitu loh. 10 tahun ini udah jelek banget. Bisnis jalan tapi monopoli gitu loh, gitu lah ya. Ya itulah penguasa berangkat pengusaha kayak gitu hasilnya. Sekarang saya mau masuk di komposit yang lain. Yang paling tinggi jebloknya itu adalah yang disebut dengan PERS. PERS itu artinya ini, Political Risk Service, International Country Risk Guide. Itu ininya tuh sekitar 13 poin. Iya sih. 13 poin anjloknya. Turun 13 poin. 13 poin turunnya. Jadi kepercayaan internasional anjlok benar. Ever in the pengalaman di Indonesia itu anjlok sampai segini. Dan yang kedua adalah tetap yang turunnya tinggi juga. Itu yang disebut dengan PERS Asia Risk Guide. Itu turunnya 4 poin. Ada yang turunnya agak banyak juga, itu World Competitiveness Yearbook. Itu poinnya turunnya hampir 5 poin. Poinnya. Jadi yang saya mau bilang Pak Said, tapi dia pasti yang survei itu belum tahu bahwa ada SMK lebih hebat. Itu kaitan di SMK. Nah, yang menarik itu adalah Political Risk Service International Country Risk Guide itu adalah salah satu surveyor world's best commercial source.
Dan di situ yang dilihat itu 3, Pak. Satu, analisis itu mengenai berkaitan dengan investasi, dengan politik dan pertumbuhan ekonomi. 3 itu. Artinya kalau pakai bahasa Pak Said nih dari awal ke Pak Said, kalau mau berinvestasi di Indonesia itu politik risknya atau ekonomi dan investasi risknya tinggi banget. Sehingga kemudian kebayang siapa yang masuk ke sini dia sedang berjudi atau dia memang peternak tikus gitu loh ininya logiknya. Datanya itu ada sebenarnya. Dulu ada pengusaha kita mau jadi penguasa gagal. Pada saat di luar itu harga saham perusahaannya jauh sekali. Pas masuk naik 5 kali lipat. Pas masuk ke kekuasaan itu karena dia jago atau dia beternak? Karena dia udah beternak dia. Yang cilaka kan bukan beternak tikus. Katanya diduga keras beternak penguasa dan pengusaha jauh lebih menguntungkan. Katanya dan diduga keras seperti itu, Mas Tosel. Jadi, satu ngomongin seperti itu ya. Jadi dari angka itu yang namanya komposit itu terjadi 8 komposit dan kalau kita periksa satu-satu itu ada yang rendah banget bertahun-tahun rendah, terus ada yang anjlok banget dan itu mengabarkan kepada kita ini bukan soal persepsi, persepsi itu sekarang udah mulai beririsan dengan fakta. Itu bagian yang menarik. Itu sekarang kalau dari situasi itu pertanyaan Mas Novel mau cepet-cepet nyelesain masalah. Jalan keluarnya gimana gitu. Nah biasanya Mas Novel kalau gitu ini kan pertama persepsi ini survei ini dilakukan terhadap subjeknya itu respondennya adalah pengusaha dan akademisi. Sebagian akademisi tapi lebih banyak itu pengusaha. Akademisi itu untuk melihat ininya juga. Sementara Indonesia juga bikin yang dipelajari oleh ini namanya IPAF. Ya itu kerjasama dengan BPS. Di sini IPAF itu angka kita tinggi bos. Angka 70-an, 70-an. Jadi sekarang ini dengan data ini kalau kita adu kok begini? Menurut orang-orang luar yang usernya seluruh proses pertumbuhan ekonomi investasi jelek banget. Sementara kita di dalam bagus-bagus aja. Oke, naik terus kan. Walaupun naiknya 0,01 naik terus tapi trennya naik gitu. Bagi saya kemudian itu jadi masalah. Masalahnya tuh kita sedang membohongi diri kita sendiri. Bohongnya di mana, Pak? Sementara biar bisa dikupas gitu. Sementara ini orang lain mengatakan kita turun merosot, terus kita memuji-muji diri sendiri. Kayak orang narsis gitu terus gitu. Menurut saya nggak salah, Mas. Karena yang merangkap penguasa sekarang pengusaha juga. Dia mensurvei dirinya sendiri. Jadi kan nggak ada. Jadi bagaimana survei itu bisa objektif? Dia mensurvei dirinya sendiri. Nah kayak gitu. Nah kalau menurut saya sekarang Mas, bagaimana cara mengetahui ini? Balik aja lagi. Pertama tadi ngomong soal demokrasi project nih. Kita ini seolah-olah demokrasi yang luar biasa. Nanti akan ada pemilu raya serentak. Gila bos. Pemilu raya serentak. Pemilu itu pesertanya adalah partai politik. Partai politik Pak kebanyakan Pak. Untuk presiden kalau nggak dapat 20% nggak bisa. Tapi begitu kita periksa partai, internal demokrasi partai itu mandek. Ini kerajaan. Bagaimana kerajaan bisa bikin pesta demokrasi? Itu ada problem di situ, Mas. Jadi kalau mau varieties of democracy project-nya menaik, maka internal demokratisasi di proses di partai harus dibangun. Jadi yang mentorpedo itu kan sebenarnya kereta api cepat lah. Contohnya. Itu mentorpedo persaingan. Jepang menyatakan tidak layak, diserahkan ke Cina. Setelah Cina ini dia naikkan lebih tinggi dari Jepang. Itu dan banyak sekali. Torpedo bandara Kertajati yang harusnya tidak layak, banyak sekali. Nah, itu saya pikir. Nah, contohnya. Contoh itu namanya apa yang tadi demokrasi project itu. Dan itu bukan sekedar naik, Pak. Inilah apa namanya food estate. Apa urusannya Menteri Pertahanan ngurusin kayak gitu. Jadi food security estate. Ada security apa di situ, Pak? Ada isu security foodnya di situ, Pak. Nah kalau lanjutin dari tadi, Pak, saya itu bukan naik, Pak. Naik, utangnya naik, kayak gitulah. Jadi kalau yang kedua ini isu rule of law, Pak. Rule of law kita udah punya lembaga yang kesohor di dunia.
Tapi lembaga itu dibikin dying, Pak. Ada, tapi tidak ada. Apa tuh? PK. Bukan korban KPK. Dia kesohor, Pak. Gak pernah ada orang meningkat dari posisi 20, 28 itu sampai ke 39, 40 ya. Gak pernah ada loncatan kayak gitu. Tapi sekarang ini kan dibolong, Pak. Dan dia balik ke angka 34. Kasihan Pak Jokowi, Pak. Selama 10 tahun di pemerintahannya, hampir 10 tahun. Dari dia mulai 2016 sampai 2015 tuh angkanya 36 lah, Ul. Iya. 2014 34, setelah dia kan naik tuh 36. Sekarang defisit 34. Iya, turun 2 itu deh. Defisit, Pak, 34, Pak. Jadi kebayang. Nah, ini kalau kemudian ngomong rule of law index itu salah satunya adalah yang kedua, Pak, hari ini kita diberikan contoh luar biasa bahwa pengadilan adalah tempat ketidakadilan di sebagian masalah. Karena integrated criminal justice system nggak jalan kan, Pak. Contoh terbaik untuk pembelajaran tuh kasusnya Sambo, kasusnya siapa namanya Teddy Minahasa, kasus di Kalimantan Timur, kasusnya Sabri, Jiwasraya macam-macam. Jadi bagaimana rule of law indexnya mau naik? Karena integrated criminal justice systemnya lemah. Nah, yang bagiannya Pak Said itu adalah sekarang seluruh proses competitiveness-nya itu, Pak, di sini jeblok juga, Pak. Dan angka kita mengenai competitiveness itu sekarang jadi 39, tadinya 44. Tadinya kan mau naik kelas di atas rata-rata 50, Pak. Sekarang tambah jauh. Kenapa? Karena sistem penegakan hukumnya kacau, demokratisasinya kacau. Selama ini orang mengatakan seolah-olah pertumbuhan ekonomi dan investasi itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Kalau ada masalah di ekonomi, Pak, maka kemudian settlement dispute-nya kan harus hukumnya beres. Kalau kepastian hukum tidak ada, pasti tidak ada kepastian ekonomi. Itu problem utamanya. Dan persaingan dihilangkan sama sekali. Dihilangkan sama sekali. Jadi kalau Mas Novel tadi tanya apa yang tidak dilakukan, ditata ulang, Mas. KPK-nya harus dikembalikan. Salah satu syaratnya pimpinan KPK sekarang harus mundur. No point. Iya, memang melihat permasalahannya banyak sekali. Kita juga kadang-kadang kalau melihat permasalahannya ini bingung kita melihatnya. Yang mana itu harus diberesin, tapi karena begitu banyak sekali. Dan itu membuat kita akhirnya kadang-kala ini suka di persimpangan jalan, mau marah, mau apa, bingung kita mau ngapain. Tapi tentunya kita di sini bicara orang-orang yang waras kan gitu, Pak Said. Kita ingin harapan itu menyala. Dan kita tentu ingin ada perubahan ke depan. Tadi saya sepakat dengan Pak BW katakan bahwa memang harus ada perubahan yang serius karena IPK ini, saya dalam banyak kesempatan saya katakan Pak BW, bagi saya memotret ini terlepas dari segala permasalahan dari korupsi di politik, di penegak hukum, di proses investasi, bisnis dan lain-lain. Itu semua karena KPK-nya dilepaskan sehingga nggak ada pengawasan. Justru KPK-nya bagian dari permasalahan. Pimpinan KPK-nya justru malah mengajak untuk melakukan hal yang di luar dari kewajibannya untuk berantas korupsi, kan kacau itu. Ya, tapi kita bilang ada pengawasan, ada dewan pengawas yang tak mampu pengawasan. dan saya pikir dalam rangka kita membangun kewarasan ini, Pak, atau membangun untuk kita punya harapan. Pak Said kan pengalaman di birokrasi juga lama ya. Menurut Pak Said, bagaimana cara untuk bisa memberantas korupsi dengan efektif? Tentunya dengan melalui dari pemerintah nih, Pak ya, dari perspektif pemerintah tentunya. Gimana Pak Said? Saya tadi mau ini Mas Bambang bahwa kasihan Jokowi. Ini saya kurang sepakat itu. Karena sebenarnya tidak mungkinlah dua Menko melarang OTT, satu menteri melarang di pejabat ditangkap. Kok presiden diam aja? Kan saya 30 tahun dalam birokrasi. Kalau dua Menko sudah ngomong ya pasti ya atasnya oke dong, sama dong. Ya gitu. Jadi menurut Pak Sawa itu risiko yang dia terima, bukan kasihan dia jadi Mas Rusak. Nah, itu dua Menko loh ya bicara, jangan OTT gitu kan. Nah, tadi pertanyaan Pak, ini saya lama di birokrasi, saya bilang mengatakan sebenarnya kita mulai Rolls itu nggak ribet kok. Dia selalu mencontoh yang di atas.
saya sederhana sebenarnya. Kalau saya disuruh memulai korupsi, saya mulai dari kecil. Tidak ada mobil nyiung-nyiung di jalan. Oke. Tidak ada mobil nyiung di jalan. Yang boleh ada nyiung pada saya dulu Pak Harto hanya presiden loh di Jakarta. Gubernur pun nggak boleh. Ya kan? Nah, kurangi fasilitas VIP. Karena VIP ini mengganggu kewarasan istri-istri pejabat. Nah, karena di situ godaannya gitu loh. Sehingga jadi istilah saya itu kurangi ruang pejabat menjadi penikmat jabatan. Itu yang karena korupsi sebenarnya penyebabnya adalah karena pejabat menikmati jabatan sehingga mencintai jabatannya dan mempertahankan jabatannya. Nah, dengan mempertahankan jabatannya ada partai politik. Partai politik ini butuh uang untuk pengamanan pejabatnya. Maka terpaksa nyari uang untuk mempertahankan dirinya dari tekanan politik dan mempertahankan kenikmatan dirinya. Jadi saya pikir adalah sederhana, saya bilang kurangi ruang kenikmatan para pejabat. Nah itu yang kalau di kabupaten tuh hanya bupati yang boleh menyiung-nyiung. Di provinsi hanya gubernur yang boleh. Nah sekarang kan semua make, akhirnya orang melihat lah ini menjadi pejabat memang enak. Nah kenikmatan itu yang dinikmati sehingga dia mempertahankan jabatannya, dan itu terjadi korupsi. Karena mempertahankan jabatan itu perlu korupsi mana. Karena saya melihat kita beginilah. Pada saat Pak Harto diterangkan korupsinya tinggi, tapi dihitung jari itu pejabatnya kaya raya. Enggak ada. Iya kan Pak? Karena saat itu kenikmatan jabatannya tidak ada Pak. Tidak dibuka ruang kenikmatan jabatan. Sekarang ini yang awal penyebabnya itu kan begini. Saya sampai begini, di nikahan lah. Kalau datang ketua partai, pejabat diumumkan, selamat datang Bapak ini, itu kan menjadi kenikmatan tersendiri, diumumkan namanya. Jadi ruang-ruang sediakan karpet merah. Karpet merah. Nah, saya tadi cerita Mas Novel, saya bilang selama saya menjabat, saya tidak pernah mau lewat VIP kalau nikahan. Dan saya kasih tahu istri saya, nanti kita masuk neraka hanya gara-gara lewat VIP. Gimana tuh? Jadi hak orang lain. Karena pasti pada saat kita antri, diumumkanlah selamat datang Bapak Saididu dan Nyonya menghadiri undangan kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama pengantin. Nah, habis 5 menit pun. Antri 2.000 gondok, siapa ini saya sendiri? Tamu yang sedang kena kencing manis sudah keringetan tuh, karena 1 jam ngantri kan keringetan tuh Pak. Jadi kita dimaki 1.000 orang. Kalau saya menghadiri undangan 10 sebulan, maka 10.000 orang marah. Amal saya kumpulin, habis diambil oleh orang lain. Habis dihisap. Jadi saya mengingatkan pejabat. Kalau nanti ketemu kita pejabat di Indonesia di neraka, tidak banyak di surga, mungkin bukan karena amalnya berkurang, terlalu banyak menikmati VIP. Dan Pak Said tadi bilang kalau pejabat kalau menggunakan fasilitas VIP, layanan-layanan yang berlebihan, itu pada dasarnya seperti mengumumkan ke orang bahwa dia bisa disuap gitu. Jadi kalau udah Anda melanjutkan lewat VIP apa segala, lewat ini, saya mengumumkan, aku bisa disuap loh. Itu pengumuman. Jadi saya melihat pejabat yang sudah menikmati jabatan, langsung hormat saya hilang. Jadi kalau udah sedikit-sedikit lewat VIP apa segala, hari orangnya apa ini itu hormat saya hilang. Jadi saya pikir kita mulai dari sederhana itu, kelihatannya itu jauh lebih aplikatif, lebih mudah. Dan karena sebenarnya ya mohon maaf aja, keluarga lihat loh kok dia bisa sih. Ya kan? Dan saya pikir mungkin Pak Novel, Pak Aulia, bisiklah mulai dari aparat penegak hukum dulu deh. Tidak menikmati jabatan gitu. Tidak pakai nyium kemana-mana. Kan bukan bapaknya, racunnya ke istri itu bisa. Betul. Akhirnya sifat hedonnya timbul, Pak. Nah, yang pemain ini lihat ini udah bisa di. Nah, ada teman saya, nggak usah saya sebutkan namanya. Pada saat ditangkap KPK, dia orang baik katanya.
tanya orang, itu ditangkap. Biarin, kenapa? Dia sudah menjadi penikmat jabatan. Karena saya lihat kalau dia ke daerah itu tidak pernah lewat Garbarata lagi, ditunggu di tangga pesawat tuh, mobil udah menunggu. Itu mengumumkan ke semua pihak, aku ini mau menikmati jabatan. Itu bukan CIP Pak, VIP. Ya, menarik gitu. Memang terkait dengan tadi kita bagaimana mengupayakan bisa mencegah korupsi ya, memberantas korupsi dengan efektif dengan langkah-langkah yang simple. Tapi Aulia ini dulu pernah digratifikasi di bidang direktorat gratifikasi. Tentunya pengalamannya juga banyak. Barangkali Aulia punya tips yang simple untuk bagaimana mencegah korupsi. Ya tadi saya sebagai birokrat. Tadi luar biasa tadi Pak Said. Hilangin. Ya. Saya ini Pak Said nih menarik tadi soal hal-hal kecil tadi ya, soal nyium-nyium pejabat segala macam. Ya. Jadi pengalaman kami dulu dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan korupsi itu memang paling kunci itu adalah tone from the top. Oke. Jadi komitmen dari pimpinan tertinggi. Jadi kalau kita bikin sistem di kementerian manapun, di provinsi manapun, kabupaten, kalau nggak ada support dari pimpinan tertinggi, institusi itu nggak bakal jalan. Bikin program pengendalian gratifikasi, kepatuhan atas GCG segala macam. Kalau di BUMN, kalau dari level tertingginya tidak ada komitmen, itu hanya buang-buang waktu dan buang-buang biaya saja. Menko-nya kayak gitu, gimana menterinya gitu? Itu kan contohnya. Itu ya Pak. Nah, itu satu kan. Terus yang kedua adalah yang menarik itu soal benturan kepentingan. Tadi juga Pak Said bilang tadi, nyium-nyium segala macam. Kemarin itu saya ingat waktu launching IPK 2022 itu Bang Faisal Basri menyebutkan soal akar dari masalah korupsi kita itu adalah adanya konflik kepentingan. Ketika pengusaha merangkap jadi pejabat, ketika pengusaha menjadi politisi, MPN, ya setiap kebijakan yang diambil, itu cenderung untuk menguntungkan diri dia sendiri. Nah, artinya jangan konflik of interest itu dijaga, maksudnya jangan sampai terjadi gitu ya. Kalau kita bicara akar korupsi kan berawal dari konflik kepentingan. Betul. Kita bicara gratifikasi, konflik kepentingan dulu. Jadi tips tadi keteladanan, yang kedua konflik of interest. Sebenarnya kalau dipadukan, pertama Pak Said ngomong soal personal approach. Kalau Anda tidak menghisap dirimu sendiri, tidak menjadi serakah, sombong, angkuh dan ponggah, insya Allah nggak akan korup. Pak Said menyarankan gitu. Jadi keponggahan, kesombongan itu akar dari hedonisme dan itu akhirnya ke korupsi. Pak Said ngomong soal itu. Allah ngomong udah mulai di sistem. Top, tone from the top itu ngomong sistem. Keteladanan. Betul. Walaupun di video ada keteladanan, tapi satu lagi yang dia omongin bukan hanya keteladanan, bagaimana meminimalisir potensi konflik interest karena akar dan ibu nggak enak ya sama perempuan. Bapak dari korupsi itu sangat tidak gender perfect. Bapak dari korupsi gender deh Pak. Konflik of interest. Dan itu artinya ngomong sistem bro. Nah persis aturan kita mengenai konflik of interest itu rendah. Contohnya kita ngomong sama Pak Said, kita periksa nih Pak, ada aturan menteri kalau tidak salah Pak yang menyatakan bahwa pejabat negara itu tidak bisa merangkap jabatan. Tapi kan sebagian besar itu akhirnya menjadi komisaris di tempat lain. Bahkan bukan hanya satu. Hari ini lagi muncul Pak, viral Pak, Bambang Brojonegoro. Kita jadi komisaris di mana-mana. Model kayak Sosro di mana-mana gitu. Terus kan pertanyaannya adalah kita sedang menciptakan potensi konflik of interest. Dan bagaimana kita mau mengatasi korupsi kalau potensi konflik of interest? Jadi sebenarnya gabungan antara personal, kesadaran bahwa kita dari mana untuk kemana sehingga tidak perlu pakai nguing-nguing, membangun sistem itu harus terintegrasi. Tadi Pak Said terkait dengan masalah rangkap jabatan, konflik of interest di beberapa pejabat-pejabat di kementerian lembaga. Ini pengawasannya gimana Pak kalau di birokrat mestinya? Ini rangkap jabatan ini kan yang perlu diawasi ada dua. Pendapatannya rangkap nggak? Oke. Yang kedua konflik of interestnya ada nggak? Karena Pak Habibie itu pernah merangkap 27 jabatan. Kan?
Tapi karena konflik interestnya nggak ada, penghasilannya nggak masalah. Yang problem itu adalah mencari jabatan untuk menambah penghasilan. Nah, kayaknya itu tuh Pak yang benar, menambah penghasilan. Dan saya bilang yang kedua adalah menghilangkan profesionalisme dalam memilih jabatan. Itu yang paling repot. Bayangkan kita tahu dia ahli apa atau jadi komisaris di mana hanya karena menjadi relawan. Nah, sekali etika dihilangkan dalam mengambil keputusan, maka hormat saya kepada orang itu sudah selesai. Sudah selesai karena etika itu paling penting. Nah, pada saat sudah melanggar etika, good corporate governance dilanggar, bagi saya sudah nggak ada sama sekali. Bukan. Kenapa sih umpamanya Said Agil Siraj carikanlah perlu komisaris, tapi kan kereta api kan jauh sekali, kasihan dia gitu. Kan ada keahliannya mungkin Bang Syariah, ya kan masih adalah pakai itu. Kan dan lebih tinggi pasti gajinya di Bank Syariah daripada kereta api gitu. Nah, seorang yang menteri yang mengambil keputusan tidak lagi berbasis kompetensi, maka saya yakin dalam dirinya dia juga tidak punya basis untuk menegakkan integritas. Saya dan itu korup Pak sebenarnya. Nah, iya. Nah, jadi seperti itu, Mat. Nah, saya rangkap jabatan, coba kan ada Menko sekarang 17 ya jabatannya ya. Nah, yang menarik kan kalau dilihat orang tuh berebut jabatan sebenarnya orang yang berebut kekuasaan yang kemungkinan bisa ditransaksikan. Nah, itu yang ditransaksikan, dan ada menteri yang setiap kebijakan yang bisa ditransaksikan maka dia yang ditugaskan. Nah, bagi saya yang lama di birokrat, kalau saya KPK maka gua intip terus ini. Karena kenapa orang ini selalu yang ada transaksi, kebijakan transaksional yang bisa ditransaksikan itu disahkan korup. Itu sebabnya kadang-kadang saya dengar tuh ininya Pak Said. Ini bukan investasi, ini jual negara. Jadi ini bukan investasi, ini sedang transaksi. Ujungnya jual diri. Ini semua tuh. Seolah-olah investasi. Padahal itu transaksi untuk jual diri, jual bangsa. Itu yang terjadi kan Pak? Iya. Agak ngeri itu Mas. Ya memang bicara terkait ini kita kompleks sekali ya Pak Bewi. Tapi tadi kita membicarakan dalam perspektif yang sederhana. Sebetulnya dengan harapan bahwa yang sederhana ini kan bisa menjadi tools untuk masyarakat, membantu untuk pengawasan kan gitu. Ketika kita bicara tadi yang contoh yang Pak Said bilang mengenai hedonisme. Ketika pejabat hedon kan mestinya kelihatan. Ketika itu dibicarakan di forum-forum publik, ya minimal itu menjadi pengawasan, modal itu malu nggak mau melakukan. Tadi Pak Said juga bicara terkait dengan fasilitas. Pejabat-pejabat yang menggunakan fasilitas VIP itu pada dasarnya seperti mengumumkan untuk bisa disuap gitu ya. Walaupun mungkin nggak semuanya begitu, tapi itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Apalagi terus menikmati jabatan. Kalau menikmati jabatan, kalau sekali dua kali karena suatu kepentingan mendesak mungkin bisa lain soal. Tapi kalau menikmati jabatan, saya sepakat dengan Pak Said. Ya, saya mengatakan begini, betul ke teman tuh. Sekali Anda menjadi penikmat jabatan, maka Anda sudah membuka pintu jalan sesat. Ya. Itu membuka pintu jalan sesat. Oh ya. Karena pada saya menikmati, maka pasti Anda mencintai. Ya. Pada saat Anda mencintai, maka Anda pasti pertahankan, berusaha pertahankan. Pada saat Anda mau pertahankan, maka semua mengganggu Anda, pasti Anda servis. Karena mempertahankan. Jadi kalau seseorang sudah menikmati jabatan, bagi saya sudah tidak. Apalagi penikmat jabatan yang masang fotonya di kartu di ATM, masang fotonya di mana-mana, itu bagi saya ada tuh Pak ya. Ada. Jadi bagi saya itu udah ngomong apapun dan nggak percaya saya. Karena konflik interestnya dia udah dihilangkan. Kalau pakai bahasa anak muda, tak punya malu. Punya kemaluan. Orang tak punya kemaluan memang tak punya malu. Itu yang jadi soal. Jadi gampang Mas ini novel. Jadi saya hanya mengingini rakyat. Kalau lihat pejabat dan sudah penikmat jabatan, maka kurangilah kepercayaanmu kepada dia. Iya. Itu saja sederhana. Iya. Jadi jangan berteori-teori sebab kalau dia mau ngomong
kan mensos mengajari kemarin korupsi, ternyata dia korupsi. Jangan dengarkan pokoknya pejabat yang sudah menikmati jabatan kurangi kepercayaan. Salah satu indikatornya dia pakai mobil muing-muing. Nggak pakai. Pak BW dulu pimpinan KPK pakai muing-muing. Wah, enggak. Pak BW naik ini kendaraan yang panjang sekali. Naik kereta api ya Pak ya. Limosin kalah panjang. Ya, menarik sekali bincang-bincang ini. Tapi tadi saya menggarisbawahi beberapa hal, bagaimana kita mesti melihat pejabat-pejabat yang menikmati jabatan, terus hedon, bergaya hidup mewah, terus keteladanannya tidak bisa dijadikan contoh, terus dan konflik of interest dalam penjabatan, dalam menggunakan jabatan, apalagi menggunakan jabatannya untuk kepentingan-kepentingan lain. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lihat bahwa itulah praktek-praktek korupsi yang akan terjadi setelah itu, dan pasti akan banyak berbuat korupsi. Jadi kita berharap semoga ke depan upaya memberantas korupsi menjadi pilihan yang strategis oleh pemerintah, dan kemudian poin-poin dari sederhana tadi bisa kemudian dijadikan kebijakan dan menjadikan kontrol juga masyarakat untuk melihat. Tapi yang mesti kita ingatkan, kalau kita mendorong pencegahan bukan OTT kagak boleh. Ya, betul. Dan yang poin utamanya memberantas korupsi tidak berarti hanya dengan mencegah saja, tapi bagaimana melakukan dengan sinergi antara penindakan, pencegahan dan pendidikan. Saya kira sementara ini yang kita bincangkan, ini suatu hal luar biasa. Semoga nanti bisa menjadi suatu kebaikan untuk di kemudian hari Indonesia di kemudian hari. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.